Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan materi glaukoma. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama adalah Ega Putri Rena, yang kedua Evita Amalia Putri, dan yang ketiga yaitu saya selaku moderator yaitu Jordan Saputra. Tanpa lama-lama, kita langsung ke materi saja. Pokok bahasan yang akan kami bahas adalah pertama adalah pengertian glaukoma, kedua patofisiologi glaukoma, tiga epidemiologi glaukoma, empat yaitu ada tanda dan gejala glaukoma, kelima ada pemeriksaan lab di glaukoma, dan yang terakhir adalah tata laksana terapi glaukoma. Dan materi pertama, pengertian glaukoma, akan disampaikan oleh Ega. Dipersilakan. Glaukoma adalah gangguan mata yang menyebabkan neuropati pada kepala syaraf optik, cakram optik yang terkait dengan hilangnya sensitivitas dan lapang pandang visual. Glaukoma ialah penyakit atau kelainan pada mata akibat kerusakan syaraf mata yang dapat menyempitkan lapang pandang dan hilangnya fungsi penglihatan. Penyebab atau faktor risiko utama glaukoma ialah peningkatan tekanan bola mata. Peningkatan bola mata umumnya berlangsung perlahan sehingga tidak menimbulkan gejala pada awalnya sampai penderita sadar setelah terjadi penyempitan lapang pandang. Epidemiologi glaukoma menunjukkan bahwa lebih dari 66,8 juta orang di seluruh dunia menderita kondisi ini, menjadikannya penyebab kebutaan kedua yang paling umum di dunia. Di Amerika Serikat saja diperkirakan terdapat 2,22 juta orang yang terkena POAG, dan jumlah ini diperkirakan akan meningkat menjadi 3,36 juta pada tahun 2020. Prevalensi POAG juga meningkatkan seiring bertambahnya usia dan jarang terjadi pada pasien di bawah usia 40 tahun. Glaukoma mempengaruhi lebih dari 60 juta orang di seluruh dunia, dan angka ini diperkirakan akan mencapai 79,6 juta pada tahun 2020. Epidemiologi glaukoma sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor risiko, termasuk usia, etnis, dan riwayat keluarga. Patofisiologi dari glaukoma. Patofisiologi glaukoma melibatkan gangguan pada keseimbangan antara produksi dan drainase cairan intraokular atau humor aqueous yang mengakibatkan peningkatan tekanan intraokular atau IOP. Berikut langkah yang menjelaskan proses tersebut. Yang pertama, ada produksi humor aqueous. Humor aqueous diproduksi oleh badan siliaris di belakang iris. Cairan ini berfungsi untuk mempertahankan tekanan dalam bola mata dan memberikan nutrisi pada struktur intraokular. Yang kedua, ada drainase humor aqueous. Setelah diproduksi, humor aqueous mengalir melalui pupil ke ruang anterior dan keluar melalui sistem drainase yang terletak di sudut anterior mata, yaitu trabekulum, sebelum memasuki sistem venus konjungtiva. Yang ketiga, ada peningkatan tekanan intraokular. Pada glaukoma, hambatan atau gangguan pada sistem drainase ini menyebabkan akumulasi humor aqueous, sehingga meningkatkan tekanan intraokular. Peningkatan IOP ini dapat menyebabkan kerusakan pada syaraf optik dan sel-sel ganglion retina. Yang keempat, ada kerusakan syaraf optik. Peningkatan tekanan pada syaraf optik menyebabkan iskemia atau kekurangan aliran darah dan kematian sel syaraf. Ini mengakibatkan kerusakan progresif pada diskus optik dan hilangnya serat syaraf yang dapat mengarah pada kebutaan jika tidak diobati. Yang kelima, ada perubahan morfologi. Kerusakan yang terjadi pada syaraf optik ditandai dengan perubahan morfologi diskus optik, seperti peningkatan ukuran cup to disc ratio yang merupakan indikator penting dalam diagnosis glaukoma. Yang keenam, ada progresi penyakit. Kerusakan syaraf optik dan kehilangan serat syaraf akan menyebabkan hilangnya penglihatan perifer, yang seringkali tidak disadari oleh pasien sampai tahap lanjut, sehingga glaukoma seringkali disebut sebagai pencuri penglihatan. Dan yang terakhir, ada faktor risiko. Beberapa faktor risiko yang dapat memperburuk kondisi ini meliputi usia, riwayat keluarga, tekanan darah tinggi, dan kondisi medis tertentu lainnya yang dapat mempengaruhi aliran darah ke mata. Selanjutnya ada materi mengenai tanda dan gejala glaukoma.
Tanda dan gejala glaukoma itu dapat bervariasi, tergantung pada jenis glaukoma yang dialami oleh pasien. Glaukoma secara umum dibagi menjadi dua, yaitu glaukoma sudut terbuka atau POAG dan glaukoma sudut tertutup. Gejala awal biasanya itu tidak menunjukkan tanda yang jelas, sehingga seringkali disebut sebagai pencuri penglihatan. Kemudian pasien mungkin mulai mengalami kehilangan penglihatan perifer yang tidak disadari hingga memasuki tahap lanjut. Seiring perkembangannya penyakit, pasien dapat mengalami kesulitan dalam melihat dalam kondisi cahaya rendah dan merasakan adanya kebingungan visual saat beralih dari terang ke gelap. Kemudian glaukoma sudut tertutup atau PCAG. Itu dapat muncul secara tiba-tiba dan menyebabkan gejala yang lebih nyata, seperti nyeri mata yang parah, sakit kepala, mual, dan muntah. Kemudian mata mungkin terlihat merah dan bengkak. Pasien sering melaporkan penglihatannya kabur atau kurang melihat di sekitar cahaya. Jika tidak diobati, PCAG dapat menyebabkan penurunan tajam dalam penglihatan dalam waktu yang singkat. Kemudian gejala lainnya juga, pasien dapat mengalami rasa tidak nyaman atau sensasi tekanan di dalam mata, perubahan pada diskus optik yang terlihat pada pemeriksaan oftalmoskopi seperti peningkatan ukuran kaptodis ratio. Kaptodis ratio itu merupakan indikator penting dari kerusakan saraf optik yang terkait dengan glaukoma. Selanjutnya ada pemeriksaan lab. Pengukuran TIO adalah komponen utama dalam diagnosis glaukoma. Pemeriksaan laboratorium juga dapat menyediakan informasi tambahan untuk memahami kondisi mata pasien dan memantau progresi penyakit. Menurut beberapa penelitian telah mengidentifikasi biomarker yang dapat diukur dalam cairan humor aqueous, seperti protein neurofilament, sitokin inflamasi, dan faktor pertumbuhan yang berkaitan dengan proses neurodegeneratif pada glaukoma. Pemeriksaan darah juga berperan penting dalam menilai faktor risiko sistemik yang mempengaruhi perkembangan glaukoma. Hubungan antara diabetes mellitus dengan glaukoma sudut terbuka telah dikaji dalam beberapa studi. Salah satunya menunjukkan bahwa pasien dengan kontrol gula darah yang buruk ditandai dengan tingginya kadar hemoglobin AIC atau HbA1c memiliki resiko kerusakan saraf optik yang lebih besar. Kemudian ada tata laksana terapi glaukoma. Pendekatan terapi yang bervariasi, mulai dari penggunaan obat-obat topikal, prosedur laser, hingga tindakan bedah yang dipilih sesuai dengan jenis glaukoma, tingkat keparahannya, serta respon pasien terhadap pengobatan. Ada 4. Yang pertama, terapi farmakologis. Terapi farmakologis itu merupakan langkah awal dalam penanganan glaukoma, terutama untuk kasus glaukoma sudut terbuka primer atau POAG. Obat-obatan ini bekerja dengan cara menurunkan IOP melalui dua mekanisme utama. Yang pertama, mengurangi produksi humor aqueous atau meningkatkan aliran keluarnya. Beberapa golongan obat yang sering digunakan itu seperti prostaglandin analog, misalnya latanopros, bimatropos, travoprost. Kemudian yang kedua, beta blocker, misalnya obat timolol, betasolol. Kemudian ada inhibitor karbonat anhidrase, misalnya obat dorzolamide, brinzolamid, acetazolamid. Kemudian ada obat agonis alfa-2 adrenergic, misalnya itu obat brimonidin, apraclonidin. Kemudian selanjutnya ada obat golongan miotika, misalnya obat pilokarpin. Selanjutnya yang kedua, terapi laser. Prosedur laser menjadi pilihan untuk pasien yang tidak mendapatkan kontrol IOP yang memadai dengan terapi obat-obatan atau yang tidak toleran terhadap efek samping obat. Selanjutnya, tindakan bedah. Pembedahan dipertimbangkan ketika terapi farmakologis dan laser tidak memberikan hasil yang diinginkan atau ketika IOP tetap tidak terkendali. Tindakan bedah ini bertujuan untuk menciptakan jalur baru bagi aliran humor aqueous sehingga dapat menurunkan IOP-nya. Selanjutnya adalah pemantauan dan tindak lanjut. Pemantauan tekanan intraokular secara rutin sangat penting untuk menilai efektivitas terapi dan mencegah perkembangan lebih lanjut dari glaukoma. Pemeriksaan yang diperlukan meliputi pengukuran IOP,
pemeriksaan lapang pandang, dan evaluasi diskus optik. Pemantauan ini harus dilakukan secara berkala, terutama pada pasien yang mengalami perubahan progresif pada lapang pandang atau diskus optik. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi yang disampaikan, dapat disimpulkan bahwa glaukoma itu adalah gangguan mata yang dapat menyebabkan kerusakan progresif pada saraf optik. Seringkali dikaitkan dengan peningkatan tekanan intraokular atau TIO dan dapat berujung pada penyempitan lapang pandang hingga kebutaan jika tidak diobati. Glaukoma terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu primer dan sekunder. Glaukoma primer mencakup glaukoma sudut terbuka atau POAG dan glaukoma sudut tertutup atau PACG dan glaukoma kongenital. Sementara glaukoma sekunder disebabkan oleh kondisi lain seperti glaukoma pigmen, neovaskular, dan traumatik. Faktor resiko utama terjadinya glaukoma adalah peningkatan TIO. Namun usia, riwayat keluarga, dan kondisi medis, diabetes mellitus juga, dapat berperan dalam menyebabkan glaukoma. Sekian dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih.